Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Ketemu lagi dalam channel MTI bersama Mas Ruli dalam canda, tawa, dan berkarya. Sebenarnya saya ingin tayangan-tayangan dalam konten saya atau suatu podcast terserah bagaimana orang menyebutkan itu. Saya lebih senang jika tayangan ini kita bersama-sama membahas satu permasalahan atau isu-isu yang sedang tren, yang lagi viral, untuk kita diskusikan bersama, kita carikan solusi jalan keluar, sehingga di sini akan timbul lahir sebuah pelajaran atau edukasi untuk kemaslahatan semua, terutama untuk diri saya. Di sini tidak ada yang merasa pinter atau merasa pandai, merasa paling segalanya, tidak ada. Kita bersama-sama. Maaf, dalam diskusi ini, dalam obrolan ini saya sambil menikmati segelas kopi dan kepulan rokok Gudang Garam Internasional. Sebenarnya miris, nggak nyaman hati saya ketika saya menyampaikan sesuatu yang dinilai terlihat yang tampak. Mungkin bagi orang-orang yang ngerti itu akan terlihat kasar, nggak sopan, ada kurang. Tapi kita sedang menyaksikan lakon sandiwara, toprak humor yang sedang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Jika orang-orang baik, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak itu diam melihat kegaduhan, kekacauan di negara ini, maka orang-orang jahat itu akan menguasai negeri ini. Oleh karena itu, saya mengajak, nggak apa-apa kalau itu, tapi saya mengajak hanya khusus bagi warga negara Indonesia yang masih waras, yang masih mencintai negeri, untuk tidak membiarkan gerombolan bandit-bandit negara, ada yang berkedok ini itu, bahkan ada yang berkedok agama. Mereka sengaja menciptakan polemik, huru-hara, agar keadaan negara ini tidak kondusif. Dia hanya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan geng-gengnya itu saja. Nah, karena itu kita sebagai rakyat yang masih mencintai negeri ini, jangan diam saja. Nah, karena itu jangan
karena adanya sebuah berita, informasi atau video-video langsung ditelaah dulu, dicermati, ditelaah. Saya tidak akan diam apapun yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Cukup sudah, kita ini harus flashback. Negara ini cukup lama mengalami penderitaan penjajahan 350 tahun lamanya. Itu harus dijadikan pelajaran. Kelemahan orang Indonesia itu tidak bisa mengatakan tidak bisa menolak kedatangan orang-orang, tidak bisa mengusir meskipun disakiti. Orang Indonesia ini karena punya adat ketimuran, dia selalu memaafkan. Akhirnya membuat pendatang-pendatang ini semakin merajalela. Apalagi bandit-bandit ini dengan kedok agama membawa tradisi leluhurnya masuk ke Indonesia, sehingga tradisi Indonesia sendiri yang punya adat budaya yang kompleks, unik, dan dicintai banyak masyarakat dunia itu akan tergerus. Ini harus kita lawan. Kalau perlu kita dorong pemerintah Indonesia kemangkan aja mereka. Di Indonesia ini, apabila ada tanah kosong, mohon maaf, didirikan bangunan pondok pesantren, sudah, pemerintah ini nggak bisa apa-apa. Kalau rakyat ini nanti bergerak, katanya ini penjahat. Mereka ini penjahat yang berkedok agama, menguasai lini-lini Indonesia, menguasai lahan-lahan Indonesia. Ini diusir ini. Bandit ini sebenarnya. Suruh pulang sana aja. Ngapain kok betah di Indonesia? Yang kedua, untuk bandit-bandit negara yang mengatasnamakan rakyat, wakil rakyat, mewakili rakyat, tapi hobinya nyopet, nyolong, maling, ngerampok uang rakyat. Ini kalau perlu Presiden Prabowo berikan perintah ini agar orang-orang seperti ini segera ditindak tegas. Buat aja Pak, enggak sekarang. Kalau perlu tidak ada napasnya lagi. Lucunya kebanyakan orang Indonesia terkesima dengan goyang-goyang harapan kosong. Ya sebenarnya mereka sendiri belum pernah ke sana. Sementara kita banting tulang, rakyat Indonesia ini banyak loh. Bekerja banting tulang siang malam, tapi kehidupannya jauh bisa dikatakan layak, sejahtera. Oleh karena itulah pemerintah sekarang ini kan
berusaha untuk mengikis garis kemiskinan. Celakanya banyak demang-demang yang setelah kemerdekaan ini masih hidup. Kemelaratan ini disebabkan oleh mereka yang tadi bandit-bandit berkedok agama dengan hanya membawa 2 brosur sebuah harapan kosong, janji melompong, kaplingan surga. Yang kedua, ancaman sebuah siksaan di neraka. Mbok ya dibuktikan dulu. Kalau memang itu benar adanya, saya ikut. Cuma modal obos, mereka bisa menguasai semua. Mirisa dengan bangsa saya, kaum saya. Ini tidak bisa. Ya, oleh karena itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang motif, pandai, cerdas. Indonesia ini cerdas. Jangan diam. Ini saatnya, waktunya melawan. Yang kedua, kehancuran negara ini, kesejahteraan rakyat yang terampas, yang tertunda, ini disebabkan oleh maling-maling, gerombolan garong-garong yang hobinya ini nyopet uang negara. Padahal nyolong uang negara ini termasuk extraordinary yang bersandingan dengan kasus teroris dan narkoba. Tapi baru 2 perkara itu yang bisa diterapkan. Ini kasus terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Tapi untuk kasus maling ini, maling-maling uang rakyat ini, sama sekali belum dilakukan. Ini harus segera diterapkan, Pak. Atau gini saja, nggak usah dihukum, Pak. Nggak usah dihukum. Ini lebih baik kita ngomong kemanusiaan daripada melanggar hak asasi manusia. Rampas semua hartanya, miskinkan. Nggak usah dihukum, Pak. Tapi segala kegiatan hidupnya dikunci semuanya, masuk anak cucunya, mau ngurus surat-surat ini tutup, kunci semua. Bagi pejabat yang tidak menjalankan perintah ini, sikat. Ya, mungkin hukuman sosial ini lebih. Ya. Kunci semua, Pak, tutup semua. Tidak bisa ngurus ini, tidak bisa berpolitik, tidak bisa ke sana ke sini. Tidak boleh buat SIM, buat ini. Tanpa batas. Nah, daripada kita menghukum mati katanya melanggar HAM. Ya, ini aja, Pak. Baik. Saya tuh sebagai pembuka, saya ingin melanjutkan dengan pembicaraan yang lain saja. Sebenarnya saya ingin setiap hari itu ngobrol dengan kalian semua, diskusi, membahas apapun itu yang ada di sekitar kita, atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi bersama. Jika negara ini mau bersatu, apabila dalam diskusi itu ada saudara kita dalam keadaan menderita, ya kita bareng-bareng, kita patungan bersama untuk membantu. Wah, nanti penipuan, loh, ya kita jangan langsung kita berikan dulu,
langsung kita teliti. Dengan cara bagaimana? Ya harus jujur dong. Saudara kita ini tidak bisa mengatakan itu terus berharap kita bantu, tapi ternyata dia hanya modus atau bohongan. Jangan, karena lebih baik kita ketika sudah ada salah satu sahabat kita, anak bangsa ini, yang menyampaikan dalam diskusi kita, obrolan kita, dalam keadaan menderita ini, ayo kita patungan. Tapi mereka harus bisa setelah menunjukkan identitasnya baru kita secara live kita cek di sana. Jadi warga itu harus ke balai desa, ketemu kepala desanya atau kalau Pak Lurahnya atau pejabat setempat dan tetangga-tangga situ yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa betul-betul sahabat kita, saudara kini dalam keadaan menderita dan perlu pertolongan. Itu mungkin jauh lebih baik, lebih bijak. Saya yakin ini seluruh rakyat Indonesia tidak usah besar, berapapun yang kita berikan untuk membantu saudara kita, 50.000, 25.000, kalau walaupun itu hanya 25.000, kalau seluruh Indonesia ini ada 1 juta orang yang mau menyumbangkan ini ada terkumpul berapa? Tidak perlu harus dikumpulkan di tempat saya atau dengan rekening siapa, tidak. Tapi langsung melalui rekening saudara kita setelah dibuktikan di desa atau di bank daerah sahabat kita, saudara kita tersebut, itu mungkin jauh lebih baik. Yang kedua, saya sebenarnya ingin membahas apapun itu guyonan, hiburan, sehingga kita tidak jenuh, tidak stres hanya membahas-bahas itu. Sehingga tayangan ini seperti moto dalam tayangan ini adalah berdendang, bercanda, bercengkerama, dan berkarya. Tapi kita tidak boleh diam ketika ada penjahat-penjahat yang masih berkeliaran di sekitar kita ini. Kita bahas rame-rame, tayangkan rame-rame. Kita bukan mempermalukan mereka. Untuk apa? Nggak usah kita bahas langsung. Mereka itu tidak punya malu. Bahkan mungkin mereka punya kemaluan nggak, kita nggak tahu. Mungkin itu jauh lebih bijak yang bisa kita lakukan. MTI tidak mau terkesan bahwa, terutama Mas Ruli, saya tidak mau MTI ini dari awal, MTI dan Gerakan Masyarakat Korupsi Germat, MTI ini menjadi Indonesia dan juga Indonesian Corruption Institute. Saya tidak punya kantor, tapi selalu menyampaikan ke anggota saya bahwa ini adalah markas besar rumah rakyat. Maka di kabiru-kabiru, di sekretariat saya itu bannernya markas besar rumah rakyat. Jadi tempat rujukan bagi siapapun saja untuk membahas bersama, berdiskusi bersama, didiskusikan bersama agar mendapatkan jalan keluar, solusi yang baik. Tapi kita menjauhi framing
kita menjauhi fitnah hoax dengan narasi-narasi, dengan diksi-diksi yang jahat. Enggak apa, kita ngomongin saja, kita tayangkan rame-rame, kita sampaikan. Bisa enggak mereka? Baik sahabat, saya kira menjadi sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Ntar habis ini saya tayangkan ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini ada manfaat bagi kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri. Saya banyak belajar, saya selalu belajar, dan tidak akan pernah berhenti saya belajar. Tujuan saya untuk bersama. Ya, kalau rezeki itu biar Allah saja, biar Tuhan saja yang atur. Baik, apabila ada tutur kata, bahasa, kalimat, atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tidak menutup tanggapan, koreksi, komentar, masukan untuk kebaikan. Untuk kebaikan tayangan ini dan untuk kelanjutan acara-acara ini. Wallahul muwaffiq illa aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.